Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Muhammad Syarifuddin. Saya mengajar di SMK Ikhlas Jawilan Guru PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500111417. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pembelajaran pendidikan agama Islam yang teman-teman nanti mudah-mudahan bisa berkompetisi dalam kebaikan semuanya. Sebelum untuk berdoa, berdiri semuanya. Yang sebelah sini rapi semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali ya. Ketua kelasnya mana? Silakan maju ke depan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan duduk. Sebelum kita awali pembelajaran, alangkah baiknya kita seperti halnya biasa membiasakan diri untuk membaca Asmaul Husna. Pembiasaan mulai dengan pembacaan Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Badi, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Rajab, ya Fattah, ya Alim, ya Khabir, ya Hasid, ya Ghafir, ya Hafiz, ya Mu'id, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Ahmad, ya Adal, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Hakim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Alim, ya Mahir, ya Hakim, ya Muhsin, ya Hasid, ya Jalil, ya Hadir, ya Ya Munir, ya Nasir, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Basir, ya Sami, ya Hakim, ya Rahim, ya Muqim, ya Mulim, ya Aziz, ya Hamid, ya Musi, ya Mumit, ya Muhid, ya Muhid, ya Muhid, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Majid, ya Aziz, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Akhir, ya
Ali ya Bari ya Tawwab ya Muntakim ya Rahuf ya Rahuf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muhsin ya Jamil ya Ghani ya Mughni ya Ali ya Amr ya Muhib wa ya Amr ya Hadi ya Hadi ya Hadi ya ya Allah ya Allah. Alhamdulillah, semoga pembacaan kita di pembiasaan hari ini Allah berikan keberkahan dan kemuliaan untuk kita semuanya. Saya absen terlebih dahulu. Jika nanti ada yang sudah disebutkan, mohon untuk mengangkat tangannya dan menjawab hadir. Dinda Putri Ramadhani, Apriliani Azahra, mana Apriliani? Apriliani Azahra. Al Naira, apa Neng kata-kata hari ini? Jangan menyerah ketika kamu masih bisa berusaha. Jangan menyerah, terus berjuang dalam belajar yang baik ya. Cinta Nufa, izin. Deva, nah Deva, Lutfiatun Nafisa, Lutfiatun Nafisa. Siti Eka Susila, sakit. Kita doakan semoga yang sakit hari ini bisa sekolah. Yang terakhir Yuliana, mana Yuliana? Ada, oke. Hari ini saya akan bertanya, sudah paham, mengerti pelajaran yang kemarin kita bahas? Mengerti? Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kemarin, ya minggu kemarin kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kita diberikan pemahaman yang luar biasa. Nah sekarang kita kembali ke pembelajaran baru di bab selanjutnya ya. Ada yang tahu arti sebuah kejujuran apa? Jujur adalah perbuatan seseorang yang terpuji sesuai perkataan dan perbuatan. Ini jujur. Kemudian yang selanjutnya, tahu tidak ada berapa bagian ya jujur itu? Terbagi berapa bagian jujur itu? Terbagi menjadi dua. Apa? Yang pertama jujur kepada Allah, yang kedua jujur kepada manusia. Jujur kepada Allah dan jujur kepada manusia. Betul atau tidak? Betul. Tapi tepatnya menurut Imam Al-Ghazali, jujur itu terbagi menjadi tiga. Ya, jujur itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, jujur karena niat. Ya, niat. Yang kedua, jujur karena perkataan. Tiga, jujur menurut perbuatan. Nah, di sini kita lihat mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Di dalam jujur, kita harus senantiasa mempunyai hati yang baik, yang bersih. Sebagaimana tadi diuraikan bahwasanya jujur adalah apa tadi? Perbuatan baik manusia yang perbuatan suci manusia yang apa tadi? Secara hati nurani dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa video. Lihat dan simak, amati dengan cermat. Aku selalu menemukan jalan di selalu mimpi cerita. Aku ingin hidup bahagia di dalam gulungan malam. Ku coba menuliskan malam, namun tiada kalimat yang sempurna yang dapat mengungkapkan rasa. Dilihat
Ya, dilihat apa yang tersirat. Apa yang tersirat ya di dalam kisah atau video yang telah kita tonton. Sebuah kisah teladan ditanamkan kejujuran sejak dini. Apa yang tersirat di dalamnya? Apa yang tersirat? Yang terpikir dalam benak kalian dalam video ini? Ada? Ada? Kejujuran siapa? Kejujuran seorang anak kecil. Selain itu, sebuah kejujuran yang dilihat ataupun diberikan oleh orang tuanya kepada anak tersebut agar mengingat sebuah kebaikan. Kejujuran itu karena membawa kepada kebaikan. Man yajro yahsud. Barang siapa yang memberikan kebaikan maka akan menuai kebaikan. Nah, ini sepintas videonya. Lihat gambar pertama. Ini ada seorang anak yang melihat uang tidak lantas mengambilnya, begitu saja pergi. Berarti dia jujur tidak mengambil. Gambar kedua, ada seorang pedagang yang menimbang dagangannya dengan baik, ya jujur, sesuai dengan takaran ukurannya. Yang ketiga adalah gambar siswa-siswi yang sedang belajar ataupun sedang ujian tidak menyontek, jujur. Nah, ini yang keempat adalah salah satu siswa ataupun anak yang sedang izin kepada orang tuanya dengan jujur bahwa sepulang sekolah dia tadi bermain ke rumah temannya. Ini adalah perilaku jujur. Perilaku jujur. Apa sih yang artinya jujur itu? Jujur menurut bahasa atau menurut artian adalah maknanya dengan asidku. Mana? Siapa yang tahu asidku? Asidku tahu asidku? Asidku itu adalah kejujuran, jujur. Asidku adalah atau asidik. Kita tahu dan lihat, ingat dengan adanya sahabat Nabi. Siapa tahu? Yang tahu sahabat Nabi ada berapa orang yang biasa kita sebutkan? Ada 4. Siapa? Yang pertama Abu Bakar Asidik. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kenapa disebut Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi yang membenarkan perkataan dan perbuatan Nabi. Nah, di sini. Ya. Lawan kata dari sidik benar adalah al-kizbu. Al-kizbu itu adalah dusta. Al-kizbu. Secara istilah jujur atau asidik bermakna kesesuaian hati, kesesuaian pembicaraan, kemudian niat dan tingkah laku. Tadi perbuatan. Menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3. Menurutnya Imam Al-Ghazali ada 3. Kenapa disebutnya 3? Karena apa? Nah, menurut Imam Al-Ghazali, pembagian sifat jujur sebagai berikut. Jujur dalam niat atau berkendak, yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Ta'ala. Dia itu jujur, ikhlas, apa adanya. Qulil haqqo walau kana muron. Qulil haqqo walau kana muron. Yang kedua, di sana ada jujur dalam perkataan, lisannya. Lisannya yaitu sesuai berita yang diterima. Dia sakit karena diabetes, dia sakit karena panas. Sesuai, jangan dilebihkan pembicaraan itu, ya. Tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya, lisannya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini menepati janji, termasuk jujur menepati janji. Insya Allah saya akan pergi ke rumah kamu sepulang sekolah itu. Nah, kemudian yang ketiga, apa? Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Perbuatan kamu itu sungguh-sungguh harus berbuat zohir. Apa zohir? Terlihat, nampak. Ini menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Apa tadi? 3 menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama,
Jujur dalam niat. Yang kedua, apa yang kedua? Neng, yang kedua apa? Jujur dalam perkataan. Kemudian yang ketiga, kamu Neng, apa? Jujur dalam perbuatan. Ini semuanya adalah tingkah laku kejujuran yang memang harus kita perdalam dan lakukan sehari-hari. Di dalam ayat Al-Quran, yang mana surat Al-Ahzab menerangkan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulan sadida, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapkanlah perkataan yang benar. Karena sikap jujur, tulus dan melaksanakan sesuatu yang dimanfaatkan baik berupa harta maupun tanggung jawab itu adalah semata-mata jujur karena Allah taala. Jangan mau berbuat jujur karena manusia. Jangan mau berbuat baik karena manusia. Kita harus niatkan karena Allah. Paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Saya akan berikan ya tugas, namun sebelumnya saya akan mengelompokkan kalian. Dan kelompoknya kemarin sudah dibagi. Yang pertama itu kelompok 1 Siti Maryam ya. Tugas kelompoknya Siti Maryam yaitu hikmah berperilaku jujur. Hikmah berperilaku jujur dalam apa? Dalam surat yang ada tertera di surat Al-Ahzab ayat 70. Ya, silakan ya. Ini tugas kelompoknya, tolong tugas kelompoknya. Kemudian kelompok 2 tugasnya adalah apa? Pengecualian berperilaku jujur. Apa sih pengecualian? Selain jujur, ada tadi al-kizbu, berbohong, berdusta. Nah itu ya. Namun menurut hadis ataupun menurut ayat dalil Al-Qur'an yang sesuai, harus seperti apa sih berperilaku tidak jujur tapi ada alasannya ya. Pengecualiannya berperilaku jujur tapi ada pengecualiannya. Silakan. Ini tugasnya nanti. Kemudian kelompok 3 tadi kita membaca surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, kelompok 3 tugasnya, dengarkan. Kelompok 3 tugasnya mohon untuk disimak tadi, kemudian dipaparkan apa pesan moral, pesan-pesannya yang ada di surat Al-Ahzab ayat 70. Pesan dan moralnya apa? Yang tersimpan, yang terkandung di dalam surat Al-Ahzab 70 tadi. Ya, silakan. Ini nanti dengarkan. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Jika nanti saya bilang sudah selesai, kemudian teman-teman saya panggil dari masing-masing kelompok itu 3 orang, ya, 3 orang yang memaparkan dan membaca suratnya terlebih dahulu. Bagaimana teknis kalian untuk mempresentasikan di depan masing-masing? Satu kelompok berapa orang? 3 orang ya. Silahkan nanti siapa saja untuk memaparkan, mempresentasikan surat Al-Ahzab dalam kejujuran di ayat 70. Silahkan. 15 menit terhitung dari sekarang. Cukup ya? Kita cukupkan ya? Oke? Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan tugasnya yang tadi Bapak sampaikan kepada kalian semuanya. Kelompok 2 dan 3 persiapkan sebaik mungkin agar bisa mempresentasikan dengan semaksimal mungkin. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Siti Maryam akan mempresentasikan tugas yang berjudul hikmah
perilaku jujur. Perkenalkan, nama saya Bu Masita Lestari dan rekan-rekan saya Tania Indiani. Di sini saya akan membacakan surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Shadaqallahul azim. Makna dari surat Al-Ahzab yaitu kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sementara kedustaan menimbulkan kegoncangan, kegelisahan, konflik sosial, kekacauan, kehinaan, dan kesengsaraan lahir dan batin, baik di dunia apalagi di akhirat. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah sana lagi langsung duduk di kelompok selanjutnya, kelompok 2. Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Siti Aisyah. Saya Cantika Uliafi sebagai moderator dan dua rekan saya Hana sebagai pemateri. Saya Keila sebagai materi juga. Akan mempresentasikan tentang materi tentang pengecualian perilaku jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Shadaqallahul azim. Seseorang boleh berdusta dalam beberapa hal. Diperbolehkan dusta hanya untuk 3 hal saja, yaitu pertama, ketika seorang istri memuji suaminya atau sebaliknya. Kedua, ketika seseorang yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah dengan mengatakan bahwa orang yang dicari tidak ada. Ketiga, ucapan dusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai agar damai dan rukun kembali. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya yang meriah ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk tangannya. Sekarang selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3, Siti Hajar, ingin mempresentasikan materi tentang pesan moral surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 70. Saya sebagai moderator Dan saya pembaca materi Ernest Aryansa. Dan saya Pilihannya Ajara, pemateri kedua. Baik, di sini saya akan membacakan surah Al-Ahzab surat 33 ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Pesan moral ayat tersebut tidak lain memerintahkan satunya perkataan dengan perbuatan. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala mengucapkan sesuatu yang tidak disertai dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat menghantarkan perilakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, orang-orang yang selalu istiqomah atau konsisten mempertahankan kejujuran. Sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat kenabian. sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya, tugas-tugas kelompok kalian mohon untuk dikumpulkan yang nanti akan saya nilai dengan beberapa poin ya. Udah semuanya ya?
Di dalam kejujuran selain ayat dan surat Al-Ahzab ayat 70, di sini ada surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah juga sama di ayat 8 bahwasanya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i ya. Kenapa adanya seperti itu? Karena teman-teman semuanya diharapkan dan diwajibkan atas kepada kita semuanya untuk berlaku jujur ya. Berlaku jujur. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu u'idlu ya. U'idlu wa aqrabalit taqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, di sini wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu kita nih ya sebagai penegak keadilan karena Allah, bukan karena manusia. Tadi disampaikan di awal, kita beriman, kita bertakwa, kita jujur dan percaya bukan karena manusia, tapi kita bertakwa dan jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian hadis ya tentang perintah perilaku jujur di sini adalah qulil haqqo walau kana muron. Qulil haqqo walau kana muron. Kulil haqqo walau kana muron. Ya, kulil haqqo walau kana muron. Kulil haqqo, katakanlah yang hak. Ya, yang benar, yang jujur, walau kana muron, sekalipun adanya itu pahit. Sekalipun itu adanya pahit, berat dikatakan. Katakan. Jangan sampai terpendam dalam hati. Katakan dan sampaikan apa yang dirasakan oleh hati dengan kejujuran. Baik teman-teman semuanya, ada yang dipahami ataupun ada yang mau bertanya? Ada yang tanyakan? Ya. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan ya teman-teman bisa belajar dengan baik dari pembelajaran kejujuran ini. Kenapa? Karena kejujuran adalah landasan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tegakkan di kehidupan sehari-hari. Dengan jujur, apapun semuanya bisa dengan baik kita lakukan. Jangan sampai kita berbohong. Perbuatan berbohong adalah kazibun itu adalah pendusta. Itu sangat-sangat dilaknat oleh Allah. Dan yang kedua, semoga pembelajaran mempertahankan kejujuran adalah cerminan kepribadian kita di masa akan datang. Memperagakan, mempraktikkan, kemudian mengimplementasikan bersama-sama di lingkungan rumah kita, tempat tinggal kita, ataupun di lingkungan sekolah, layaknya kita sebagai pelajar yang baik dan jujur. Melihat punya orang, berikan. Jangan sampai diambil untuk dimiliki. Paham semuanya? Semoga pertemuan kali ini kita semuanya bisa dan bertemu kembali di lain kesempatan di bab ataupun tema yang lain. Bapak ucapkan terima kasih, semoga apa yang Bapak sampaikan kepada kalian bermakna dan bermanfaat di kehidupan kalian sehari-hari. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wahirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu sebelumnya, kita berdoa biar mempunyai kisah dan hati yang sejuk, yang mendalam kepada kita untuk belajar lebih baik ke depan. Silakan berdoa lagi. Dipimpin doanya. Pelajaran kelas sayang, sepertinya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nih.